Pernahkah kamu merasa iri pada temanmu yang selalu lebih unggul darimu? Kamu sudah berusaha keras, tapi tetap saja kalah? Tenang, cerita ini akan membuatmu sadar bahwa kadang kita hanya lupa melihat kelebihan kita sendiri. Dan mungkin setelah mendengarnya, cara pandangmu terhadap dirimu akan berubah selamanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Keluarga ini memiliki seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama David. Seorang siswa kelas 6 yang penuh semangat. David sangat suka bermain di luar rumah, dan kegemarannya yang paling besar adalah bermain sepak bola. Hampir setiap hari, dia pergi ke lapangan umum dekat rumah untuk mengasah kemampuannya. Suatu sore sepulang sekolah, David pulang dengan wajah murung. Ia menjatuhkan tubuhnya di sofa, membuka buku pelajaran sebentar, lalu menutupnya kembali sambil bersandar dengan tatapan tidak puas. Ayahnya, yang baru saja masuk dari halaman belakang melihat raut wajah David yang berbeda dari biasanya. Dia pun duduk di samping David dan bertanya dengan lembut, "Ada apa, nak? Sepertinya kamu sedang kesal." David menghela napas, lalu bercerita. Ia baru saja mendapat nilai buruk di pelajaran matematika. Namun, yang membuatnya benar-benar kecewa adalah karena teman dekat sekaligus tetangganya, Matt, selalu mendapatkan nilai bagus dalam matematika. Meskipun David sudah berusaha keras. Mendengar keluh kesah anaknya, sang ayah mengambilkan segelas air agar David lebih tenang. Setelah itu, ia mengajak David ke halaman belakang rumah yang dipenuhi pohon rindang dan suasana damai di taman kecil itu. Sang ayah berkata, "David, dari kejadian hari ini, ada 3 hal penting yang harus kamu pahami. 3 pelajaran ini akan bermanfaat sepanjang hidupmu." David yang sangat menghormati ayahnya, terlihat penasaran. "Apa pelajaran itu, ayah?" tanyanya. Sang ayah tersenyum dan menjawab, "Kamu akan memahaminya lewat tantangan yang akan ayah berikan. Kita mulai dari pelajaran pertama." Pelajaran pertama, setiap orang punya kelebihan. "Besok, ajaklah Matt bermain sepak bola bersamamu." David mengangguk setuju. Keesokan harinya, cuaca cerah dan David pergi ke sekolah seperti biasa. Sore harinya, ia mengajak Matt bermain bola di lapangan. Seperti yang sudah bisa ditebak, David yang sudah terbiasa bermain sepak bola tampil luar biasa. Ia mencetak 3 gol dan membawa timnya menang. Sebaliknya, Matt yang jarang bermain sepak bola sering kehilangan bola dan melakukan kesalahan. Namun, mereka tetap senang bermain bersama. Setelah pulang, David segera menemui ayahnya di taman belakang. "Ayah, aku sudah mengajak Matt bermain bola. Jadi, apa pelajaran pertamanya?" Sang ayah tersenyum bijak. "David, lihatlah. Matt memang tidak pandai bermain bola, tapi ia sangat hebat dalam matematika. Begitu juga kamu. Mungkin kamu kesulitan di matematika, tapi kamu unggul di sepak bola. Kita semua memiliki kelebihan dan minat yang berbeda. Dan itu tidak apa-apa." David mengangguk pelan. Dia mulai memahami bahwa setiap orang punya bakat masing-masing. Pelajaran kedua, latihan membuatmu ahli. David yang penasaran segera bertanya, "Lalu, apa pelajaran kedua, ayah?" Sang ayah menjawab, "Besok di sekolah, perhatikan baik-baik Matt. Lihat seberapa sering dia berlatih berhitung atau melakukan hal yang berhubungan dengan matematika." Keesokan harinya, David mengikuti instruksi ayahnya. Sepanjang hari, ia memperhatikan Matt. Matt rajin mengerjakan soal, memecahkan teka-teki, bahkan menghitung kembalian uang jajan dan kelopak bunga di taman sekolah. Sore harinya, David melapor pada ayahnya, "Ayah, Matt benar-benar sering menghitung dan berlatih matematika." Sang ayah tersenyum, "Itulah pelajaran kedua. Seperti kamu bermain bola hampir setiap hari. Matt hebat di matematika karena dia menikmatinya dan sering berlatih. Kalau kamu ingin mahir dalam sesuatu, kamu juga harus rajin berlatih." David tersenyum, merasa termotivasi. Pelajaran ketiga, cintai apa yang kamu pelajari. David langsung bertanya, "Pelajaran terakhir apa, ayah?" Sang ayah bertanya balik, "Menurutmu, seberapa jauh kemampuan Matt di matematika dibanding kamu?" David berpikir sejenak, lalu menjawab, "Kurasa dia 3 kali lebih baik dari aku." Sang ayah mengangguk, "Baiklah, maka besok cobalah belajar matematika 3 kali lebih giat daripada biasanya." David menerima tantangan itu. Sepulang sekolah keesokan harinya, ia belajar matematika selama 3 jam penuh. Namun di tengah belajar, kepalanya terasa pusing hingga tertidur di meja. Saat malam tiba, sang ayah membangunkannya dengan lembut. David merasa kecewa. "Maaf, ayah,
Aku tidak sanggup menyelesaikan tantangan itu. Sang ayah tersenyum dan mengusap kepala David. Nak, beginilah jadinya kalau kamu memaksa diri menguasai sesuatu yang tidak kamu sukai. Sulit sekali untuk disiplin dan konsisten, tapi kalau kamu mencintai apa yang kamu pelajari, semua terasa lebih ringan, seperti saat kamu bermain bola. Lalu, ayahnya menambahkan, jadi, kalau kamu ingin menjadi ahli dalam sesuatu, pilihlah untuk mempelajari hal yang kamu sukai. Atau belajarlah untuk menyukai apa yang sedang kamu pelajari. David mengangguk penuh kagum. Ia berjanji akan selalu mengingat 3 pelajaran berharga itu. Jadi, ingatlah. Kita semua unik. Latihan membuat kita ahli. Dan mencintai apa yang kita pelajari adalah kunci untuk bertahan. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa bagikan ke temanmu. Siapa tahu mereka juga butuh diingatkan tentang hal ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.